warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tim Penilai Uji Kinerja PPG Batch 1 tahun 2025 Mata Pelajaran Al-Quran Hadis LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Amalia, Guru Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Sanawiyah Mir'atul Mujahid Kampung Bajo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG Batch 1 tahun 2025 Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 243222075. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya mengerjakan tugas uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2025, yakni melaksanakan video pembelajaran pada fase D kelas 7 Madrasah Sanawiyah dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'in Qiyaman dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah, untuk menambah semangat kebangsaan kita, marilah kita membuka pelajaran ini dengan sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yakni Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Dari proklamasi sedia berkorban hidupmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali ke tempat posisi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian ya. Dengarkan namanya: Al-Horizmi, Hadir Bu. Andi Muhammad Noval, Hadir Bu. Andi Muhammad Noval Fatani Anur, Muhammad Rehan, hadir Bu. Muhammad Fauzan Harlim, Hadir Bu. Muhammad Raihan, Azka Azizan, hadir Bu. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini pembelajaran kita adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik atau kalian memahami peristiwa turunnya Al-Quran terkait dengan definisi Al-Quran, definisi hadis Nabi Muhammad SAW, dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita, yakni melalui pembelajaran model problem basic learning, kalian dapat memahami terhadap peristiwa turunnya Al-Quran, kemudian definisi Al-Quran, definisi hadis, dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Yang kedua adalah melalui model pembelajaran basic learning ini, peserta didik
peristiwa turunnya Al-Quran, definisi Al-Quran, kemudian definisi hadis Nabi SAW, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Selanjutnya adalah landasan ayat pembelajaran kita adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya minta kepada salah satu di antara kalian untuk memulai pembelajaran ini dengan membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Siapa yang bersedia? Ya, baik, Ananda Rehan, silakan, dan teman-teman yang lainnya silakan juga menyimak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم. Ya, Subhanallahul Azim. Syukran ya atas kesempatan ini. Selanjutnya, jadi anak-anak sekalian, Ibu Guru akan bertanya kepada kalian terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama adalah, tahukah kalian apa itu Al-Quran? Jadi apa itu Al-Quran yang selama ini kalian pahami? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, Al-Quran adalah rumah hidup. Ada yang lain? Perkataan Allah. Ya, ada juga yang mengatakan perkataan Allah. Apa lagi? Obat dari segala penyakit. Ya, itu adalah definisi-definisi Al-Quran menurut yang dipaparkan oleh teman-teman kalian ya. Yang kedua, apa itu hadis? Siapa yang pernah mendengar apa itu hadis? Ya, Perkataan Rasul. ya, perkataan Rasul. Ada yang lain? Perbuatan Rasul, tingkah laku Rasul, sifat Rasul, itu adalah definisi dari hadis. Kemudian siapa yang dapat membedakan apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW? Ada yang bisa membedakan? Coba nampak. Kalau Al-Quran itu ya perkataan Allah, kalau hadis ya perkataan dari Rasulullah SAW. Jadi definisi-definisi ini yang tadi teman-teman kalian paparkan itu semuanya benar ya. Dan nanti kita akan lebih mengkaji terkait tentang definisi Al-Quran, definisi hadis Rasulullah SAW, dan beserta dengan perbedaan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian sebelum kita melanjutkan lebih dahulu, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian mengenai video tentang proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Disimak ya anak-anak. Proses turunnya Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Muhammad mendapatkan sebuah dorongan untuk menyendiri di udara. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang waktu turun Al-Quran. Ada yang berpendapat di malam 17, malam 21, bahkan di malam 27 Ramadan. Pada intinya, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Wahyu yang dibawa diri ini adalah tanda pengangkatan Muhammad menjadi Rasulullah. Menuju usia 4 tahun, tepatnya 40 tahun, Muhammad menghadapi kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak mengetahui bahwa itu adalah tanda-tanda yang membuat atau berakhir. Contohnya, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Selain itu, saat Muhammad tidur, ia seringkali bermimpi. Pulau-pulau yang bulan. Kemudian, Muhammad memilih untuk berhangus atau menyendiri dari kalian. Dengan berbekal gandum, Muhammad pergi meninggalkan istrinya, Khadijah. Cukup jauh dari kota Mekah, ada gua kecil di Jabal Nur yang hanya memuat 1 orang di dalamnya. Jadi ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Mana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal
Jadi itu adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW ada di Hira. Sedang Rasulullah SAW menyendiri didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Iqra." Tapi Rasulullah mengatakan, "Ma'ana biqari," saya tidak bisa membaca. Sampai ketiga kali Rasulullah SAW diperintahkan untuk Iqra, Rasulullah tidak bisa membaca pada saat itu. Lalu dikatakanlah, "Ma'aqra, apa yang harus saya baca?" Kemudian dijawablah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka turunlah Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai Quran surah Al-Alaq ayat 105 sebagai wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Baiklah, sebelum kita mulai lagi, saya minta anak-anakku sekalian berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, itulah tadi video yang kita saksikan dari proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Coba ya, Ibu guru tanya. Jadi ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bunyinya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi itu adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW ada di Hira. Sedang Rasulullah SAW menyendiri didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Iqra." Tapi Rasulullah mengatakan, "Ma'ana biqari," saya tidak bisa membaca. Sampai ketiga kali Rasulullah SAW diperintahkan untuk Iqra, Rasulullah tidak bisa membaca pada saat itu. Lalu dikatakanlah, "Ma'aqra, apa yang harus saya baca?" Kemudian dijawablah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka turunlah Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai Quran surah Al-Alaq ayat 105 sebagai wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Baiklah, sebelum kita mulai lagi, saya minta anak-anakku sekalian berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Ya, berdiri semua. Jadi kalau ibu guru bilang tepuk 1, maka anak-anak sekalian bilang yes. Kemudian tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Oke, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Oke, duduk semua, tepuk tangan. Jadi selanjutnya adalah kita terkait tentang materi kita hari ini adalah definisi dari Al-Quran. Jadi tadi teman-temannya sudah menjelaskan terkait dengan apa itu Al-Quran. Jadi kita lihat bagaimana pandangan ulama, bagaimana Al-Quran dari segi bahasa. Kita lihat ya definisinya, bahwa Al-Quran itu dari segi bahasa dia bermakna, apa bacanya? Qira'a, yaqra'u qira'atan, yang bermakna bacaan. Kalau dilihat dari segi Arabnya, maka qira'a di sini bermakna membaca, mengumpulkan dan menghimpun. Jadi kalau ditanya apa definisi Al-Quran dari segi bahasa, dia berasal dari bahasa Arab yang bermakna qira'a, yang artinya membaca. Ya, membaca atau mengumpulkan atau menghimpun. Selanjutnya adalah apa saja nama lain dari Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu bukan hanya satu-satunya nama di dalam Al-Quran. Ada beberapa nama-nama yang
Yang pertama adalah Al-Quran bisa juga disebut sebagai Alkitab, yang bermakna apa maknanya? Buku atau kitab. Jadi merujuk pada Al-Quran sebagai kitab yang tertulis dan terdokumentasi. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan Al-Furqan. Jadi nama lain dari Al-Quran itu ada yang disebut dengan Al-Furqan, yang bermakna jadi Al-Furqan itu adalah dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Jadi menunjukkan fungsi Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kesesatan. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan Al-Dzikr, yakni artinya peringatan atau pengingat, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah peringatan bagi manusia agar dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah An-Nur, artinya cahaya. Jadi menggambarkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk yang menerangi jalan hidup manusia. Paham ya? Jadi ada beberapa nama-nama Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bukan hanya maknanya Al-Quran, tapi ada yang disebut sebagai Alkitab, ada Al-Furqan, ada An-Nur, ada Al-Dzikr. Selanjutnya adalah apa itu hadis? Tadi ada yang mengatakan bahwa hadis itu adalah perkataannya Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa perbuatannya Rasulullah SAW. Selanjutnya kita lihat definisi hadis dari segi bahasa. Jadi hadis dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna hadatsa, yang artinya sesuatu yang baru. Maka disebut juga sebagai perkataan atau ucapan. Jadi hadis itu adalah sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah mari kita berdiskusi. Jadi anak-anakku sekalian, untuk dapat mendalami materi kita hari ini yang terkait dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, mari kita membentuk kelompok yang mana sudah ibu guru bagikan kepada kalian ya. Jadi kita kita bagi kelompok ini menjadi 4 ya. Kelompok pertama, ya silakan ya, silakan bagi kelompoknya. Baiklah anak-anak sekalian, setelah membagi beberapa kelompok menjadi 4, kita akan berdiskusi ya. Jadi untuk kelompok pertama itu dia akan setelah mendengar tadi dan menyaksikan video tentang proses turunnya Al-Quran, mereka akan mencoba mendiskusikan kembali dan menceritakan kembali tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran ya. Silakan ya didiskusikan. Untuk kelompok kedua, jadi setelah tadi mendefinisikan tentang definisi Al-Quran dari segi bahasa, selanjutnya dia akan menjelaskan tentang dan mencari tahu di dalam kitab-kitab lain terkait dengan definisi Al-Quran dari segi istilah ya. Ya, diskusi sambil cari-cari di dalam kitabnya. Jadi silakan cari untuk definisi Al-Qur'annya di dalam kitab Al-Qur'an. Jadi masing-masing cari misalnya kita kan ada kitab itu 4 misalnya Alkitab, An-Nur, Alkitab, An-Nur. Matan adalah Islam. Matan. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing perwakilan kelompok ya. Tolong dengarkan dengan sesama. Kemudian setelah teman-teman kalian nanti presentasi, itu kalian bisa mengajukan kritikan atau berupa pertanyaan ya. Mari kita undang dulu untuk kelompok pertama, silahkan mempresentasikan terhadap apa yang tadi didapatkan dari hasil diskusi kita ya. Mari kita bertepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Dahulu kala, ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun, Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira. Kemudian turunlah Jibril menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu Iqra atau membaca. Lalu Rasulullah SAW menjawab, saya tidak tahu membaca, sampai diulangi 2 kali. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab, apa yang harus saya baca? Udah? Oke, baik, tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya, adakah di antara kalian yang ingin menanyakan kepada kelompok 1 terkait dengan apa yang tadi dipresentasikan? Silakan. Ya, kelompok 2, silakan. Di manakah Gua Hira terletak, di Mekah atau Madinah? Ya, di mana letaknya Gua Hira? Katanya kelompok 2 bertanya, ini letaknya Gua Hira di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di mana? Di Mekah. Oh ya, jadi menurut kelompok 1, Gua Hira ada di kota suci Mekah. Ya, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 1. Selanjutnya kita panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mengetahui mengenai definisi Al-Quran, yaitu secara istilah, menurut istilah para ulama, mana Khalil Al-Fattan, yaitu Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membacanya merupakan suatu ibadah. Yang kedua, menurut istilah Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, yaitu Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin di antara teman-temannya ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu, Ya, silakan kelompok 3. apa hukum mendengar orang membaca Al-Quran? Ya, ditanyakan bagaimana dengan orang yang mendengar membaca Al-Quran. Maupun yang membaca dan mendengarkannya sama-sama mendapatkan pahala. Ya, jadi menurut kelompok 2, orang yang membaca dan mendengarkan Al-Quran itu sama-sama bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Alkitab. Alkitab artinya yang tulis. Al-Quran juga sering disebut dengan sebutan Kitab Allah, yang artinya kitab suci Allah. Yang disebutkan yang tadi dibaca ada salah satunya adalah burhan, artinya Bukti. ya bukti. Jadi ada nama-nama lainnya, salah satunya adalah burhan yang bermakna bukti. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 3. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi. Menurut istilah pengertian hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sifat dan takwil. Macam-macam unsur hadis. Sanad adalah sandaran, pedoman, atau pegangan. Sementara menurut istilah, sanad adalah rantaian perawi, orang-orang yang menerima dan menyampaikan hadis. Oke, itulah tadi penampilan dari kelompok 4. Selanjutnya ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Saya Ibu, Ya, silakan. apa itu takril? Oke, yang ditanyakan adalah ada tadi yang disebut oleh kelompok 4 bahwa salah satunya adalah takrir. Apa itu
Ya, jadi takrir itu adalah diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita beri tepuk tangan untuk. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, tadi kita telah mendengar dari keempat kelompok masing-masing perwakilan terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yakni terkait dengan proses turunnya Al-Quran, kemudian definisi Al-Quran, setelah itu nama-nama lain dari Al-Quran, dan definisi dari hadis serta unsur-unsur yang ada pada hadis Rasulullah. Pada kesempatan ini, sebelum kita tutup, Ibu akan menjelaskan kembali sebagai penguatan materi kepada anak-anakku sekalian terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW di usia Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Jadi saat turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu di usia 40 tahun dan Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Jadi proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu adalah kurang lebih 23 tahun lamanya, di usia 40 tahun sampai dengan 63 tahun. Kemudian saat Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW itu dia dalam keadaan ummi, tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Jadi Rasulullah SAW adalah ummi, dia tidak tahu membaca. Maka ketika Al-Quran turun kepadanya, maka yang dikatakan adalah ma'ana diqori, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca sampai ketiga kalinya. Kemudian dia mengatakan ma'akro, apa yang harus saya baca? Pada saat itu maka turunlah wahyu pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua adalah setelah tadi kita definisikan tentang mana Al-Quran dari segi bahasa, kemudian dikuatkan oleh teman kalian dari kelompok 2 terkait dengan Al-Quran dari segi istilah, yang mana disebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah atau pahala. Kemudian selanjutnya dari teman kalian kelompok 3 mencari tahu tentang istilah-istilah atau nama-nama lain dari Al-Quran di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tadi Alkitab. Contohnya adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Jadi itu adalah nama lain dari Al-Quran. Kemudian teman kalian dari kelompok 4 menjelaskan tentang definisi hadis dari segi istilah yang dimaknai sebagai ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatan, bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia berupa perkataan, perbuatan, sifat dan takrir Rasulullah SAW, maka itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada 3 unsur yang harus ada pada hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan sanad, kemudian ada tadi yang disebut dengan matan, dan yang ketiga disebut dengan rawi, dan itulah yang harus ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengerti anak-anakku? Oke, baiklah. Pada kesempatan ini, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, saya meminta kepada anak-anakku sekalian untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan hari ini di asrama, ya, untuk diperkuat, kemudian perbanyak lagi bacaan-bacaannya di perpustakaan terkait dengan pelajaran kita hari ini sebagai yang temanya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sama-sama kita baca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum.